Baik, perkenalkan nama saya Niputu Widiawati dengan NPM 22755028 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar. Baik, hipotesis pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Contohnya, rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80. Pengujian hipotesis, prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak atau tidak ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak setelah pengujian. Hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0 dan biasanya H0 ditolak. Dengan demikian, apabila menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah ditolak. 2. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata atau kritis atau tingkat resiko adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan 1 minus C. C adalah tingkat keyakinan. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai alfa. Besar kecilnya nilai alfa bergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan resiko dapat diterima. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi SX. Keterangannya, di mana Z adalah nilai Z, X bar adalah nilai rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi, dan SX adalah standar error sampel. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Yang kelima, mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan dengan menggunakan daerah keputusan untuk diuji dua arah. Uji signifikan satu arah dan dua arah.
Pengujian satu arah atau disebut dengan one-tile test digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Pengujian dua arah atau two-tile test biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis nol atau tanda tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Tanda sama dengan atau tidak sama dengan ini tidak menunjukkan satu arah sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah. Menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada tiga hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, yaitu A. Proses pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang B, yang diuji di dalam hal ini rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Yang C, sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar, diharapkan akan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji Z. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Yang terakhir, jenis kesalahan 1 dan 2. Jenis kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.